Tapi di satu sisi saya juga ngerasa sedih karena saya harus meninggalkan sekolah yang paling favorit banget. Oke, sedulur semuanya, setelah tadi kita makan di kantin ya sama anak-anak, ini sekarang kedatangan orang yang baru lulus kemarin. Siapa namamu, Nak? Jadi nama saya Us. Hilmi, Pak. Hilmi Aulia. Aulia kan cewek biasanya, kok jadi cowok itu? Kalau itu sih kembali lagi ke orang tua saya yang namanya Oke, sambil makan dong. Ya elah. Ini siapa nih? Ini siapa, Kang? Ini siapa nih? Waduh, nggak tahu saya, Pak. Hmm. Enak ya? Pedes. Cut lah. Oke teman-teman, kita mau nanya lagi sama Hilmi. Kita belum tanya nih, Hilmi, bagaimana perasaan kamu lulus dari SMA Satria nih? Jadi perasaan saya setelah Saya sambil makan ya. Iya, Pak. Setelah saya lulus dari Satria itu, saya ngerasa seneng banget karena saya pada akhirnya bisa menempuh jalan yang lebih luas di hidup saya. Tapi di satu sisi saya juga ngerasa sedih karena saya harus meninggalkan sekolah yang paling favorit banget ini. Paling favorit. Oke, kita tanya teman-teman. Kamu tahu Satria dari mana? Ayo. Jadi awalnya itu saya tahu Satria dari teman saya, Pak. Ada anak IPA 3 namanya Kairu. Khairul Alaika. Iya, Kairu Alaika. Dia suruh ngajak saya masuk udah Satria aja gitu. Terus? Dan akhirnya saya masuk Satria. Kamu sebelum kesini riset nggak di Instagram itu ada nggak nih Satria gitu? Nggak. Enggak ada sih. Langsung kesini. Iya, langsung Kamu kesini sendiri atau sama orang tua? sama orang tua sih. Oke. Terus kemudian kamu pas pertama kesini apa yang dari Satria, sekolahnya kok warnanya gini, atau mungkin apa yang kamu impresi pertama apa tuh? First impression saya terhadap sekolah ini tuh kayak, kan saya ngelihat pas mau daftar itu saya ngeliat ada kayak latihan-latihan gitulah. Oh adalah latihan ya? Ya, ada latihan dan saya kira sekolah ini tuh kayak apa ya, basisnya militer gitu sih. Basis militer. Tapi- Kamu takut? Tapi ternyata setelah saya lihat-lihat lagi nggak separah itu karena emang pada nyatanya yang mereka lakuin saat itu latihan serda. Latihan serda ya. Mm. Nah mungkin nih para teman-teman belum tahu nih apa itu serda. Coba apa itu serda? Jadi serda itu bukan sersan 2 ya, tapi ada panggilannya sendiri yaitu Serbadaya, Oh. yaitu Semacam organisasi organisasi. OSIS. OSISnya namanya serda ya. Iya. Oke Hilmi, lalu kemudian apa yang pernah kamu alami di Satria yang buat kamu teringat terus itu apa? Pas pelajaran apa, atau pas momen apa, atau pas ada PR, atau pas ada proyek, atau pas ada presentasi apa? Kira-kira yang paling kamu ingat Kalau selama 3 tahun? momen paling berharga selama saya di Satria itu yaitu punya kesempatan untuk mencoba masuk di Serda. Oh, waktu itu ya kamu udah masuk serda ya? Karena dapet waktu itu sempet nyalonin. Ya, karena kamu secara fisik bagus ya. Iya. Sudah walk out ya. Iya. 100 kali ya. Nggak masuk kenapa waktu itu? Kenapa? Kenapa nggak masuk waktu itu? Karena waktu itu kan sempet ada ya. Selek lah, selek dikit lah ya. Iya, ada. Oke. Tapi ini sekarang terus ada nggak momen yang nggak enak gitu, ada nggak? Momen yang nggak enak menurut saya sih Pas ngapain? Pacara? enggak pas pacaran. Apa ya waktu itu? Berantem sama teman sendiri? Enggak, jadi saya itu pernah tidur terus di kelas, terus gurunya Oh. sempet marah banget itu sama saya, itu nggak enak banget sih. Guru agama atau PJOK? Guru bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Tuh dengerin bahasa Indonesia tuh, gurunya siapa tuh? Oke, kemudian sekarang kamu mau kuliah di mana? Saya sih pengen kuliah di UNJ, UNJ jurusan? jurusan sastra Inggris. Wah, sastra Inggris. Kamu mau ngapain sastra Inggris? Saya mau apa ya? Saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Oh. Ya, tapi saya itu pengen masuk sastra Inggris karena terinspirasi dari guru bahasa Inggris di sini yaitu Miss Rina. Kenapa katanya Miss Rina tuh apa katanya? Karena kalau dari kecil itu kan saya memang suka hal-hal yang berbau bahasa Inggris. Dari kecil tuh ya. Masya, dan- dari kecil udah suka bahasa Inggris. Dari kecil, kita dari kecil main kelereng. Terus
Dan saya lihat itu Miss Rina jadi inspirasi saya banget untuk memperdalam pelajaran bahasa Inggris gitu. Masya Makanya Allah, saya iya, pengen iya. masuk sastra Inggris. Terus kemudian kata orang tua gimana tuh habis itu? Kalau kata orang tua sih nggak apa-apa, selagi saya mengejar impian saya itu dibolehin, Oh, apa didukung. yang impian kamu yang paling terbesar tuh apa? Atau nanti pengen di mana, atau pengen kerja apa, atau pengen usaha apa gitu setelah lulus sastra Inggris? Kalau setelah lulus sastra Inggris itu rencananya saya pengen jadi tour guide biar Wush. bisa keliling-keliling juga. Tour guide gitu? Iya, kayak Salma Wah. Tour. Salamatur lagi, kena lagi gitu. Lanjut. Kamu nggak pengen tuh apa belajar bahasa Perancis gitu nggak? Kamu kalau nggak salah ikut English Club sama French Club ya? Kalau French Club sih saya nggak. Oh, English Club doang. Iya, English Club doang. Kamu Clara ya? Mm-mm. Kan menurut saya itu cuma Clara doang ya ikut tuh. 11B Clara doang ya? Clara, Aurel. Clara. Oh, enggak, kelas 11B. Oh, kelas 11B. Nggak tahu. 11B Ara doang, Clara. Iya, Clara doang kan? Iya, Clara Iya, doang. oke. Terakhir teman-teman sebelum kita meninggalkan Hilmi Aulia. Hilmi, ya ta? Nanti kamu setelah sastra Inggris mau ngambil S2 nggak? Setelah itu saya juga ada rencana pengen jadi dosen, makanya saya juga mikir lagi buat ngambil S2 atau enggak. Nah, rencana S2 di sini apa di luar negeri? Rencana S2 di sini aja sih. Ya, kenapa nggak luar negeri? Nggak bisa jauh dari orang tua. Karena orang tua, kamu anak tunggal ya? Iya, anak tunggal. Oh, ternyata beliau anak tunggal jadi nggak bisa kuliah luar negeri ya, Lur. Waduh, luar biasa. Nanti kalau S2 di mana pengennya? Kalau S2 pengennya di UI. UI. Universitas Inggris. Inggris. Indonesia. Iya, iya, iya. Tapi kalau Faiza tetap UI juga dia katanya ngambil. Kalau Faiza ya UI juga kedokteran. Tapi kedokteran dia ya. Yang kedokteran berapa ya? Ada nggak di pas satu yang kedokteran siapa aja kedokteran? Sama Ica, Kirani. Kirani kan dia keperawatan apa ya? Enggak, kalau perawatan itu si Adit. Oh, Adit perawatan. Kalau Ica itu kedokteran tapi dia di swasta ambilnya. Wah, di mana? Swasta mahal loh. Iya. Hampir 1 M ya? 1 M ya? Duh, kurang tahu sih. Oke, lalu kemudian kalau si Adit? Kalau Adit dia ambil di Poltekkes. Oh, Poltekkes. Oke, jadi ini beliau masuk UNJ jurusan sastra Inggris sedulur semuanya. Kita doakan mudah-mudahan dia ini lolos ya. Amin. UTBK ya? Berarti Iya, ya? UTBK. Sastra Inggris udah diklik sastra Inggris. Udah. Udah diklik. Oh, Tapi- kapan ujiannya kemarin? Kenapa? Ujiannya kapan kemarin? Ujiannya kemarin tanggal 28. Tanggal 28 April. Iya. Wah, pengumuman apa pengumuman? Pengumuman sebulan setelahnya 28 Berarti Mei. 28 Mei pengumuman, kita doakan lolos ya sedulur. Ini orangnya Amin, ya Allah. orangnya rajin bro. Tapi memang kalau di kelas tuh ya ngantuk-ngantuk dikit wajar lah. Karena malamnya sholat tahajud ya. Kenapa? Nanti kalau siang tidur kan, kalau malam tahajud terus seluruh ini lur. Selang-seling sih. Selang-seling. Iya. Kadang tahajud, kadang enggak. Iya, Hilmi Aulia. Masih sama yang itu? Udah enggak lagi? Aduh, ya gitu deh, Pak. Udah enggak? Gitu deh. Ya. Oke teman-teman, itulah kita ngobrol-ngobrol sama alumni. Bukan alumni sih, alumni baru sehari ya. Namanya Hilmi Aulia, rumahnya di Pacuan Kuda. Tak cari itu, intelijen cari dia tuh ya kalau ada apa-apa. Pacuan Kuda, Jalan Pulau Mas Barat ya. Pulau Mas Barat, Iya, jalan Pulau apa? Mas Barat. Jalan apa? Jalan Pulau Mas Barat. Jalan Pulau Mas Barat. Oke, kita nanti ke sana main ke rumah Hilmi teman-teman. Insya Allah hari apa ya? Minggu depan lah ya kita main ke sana. Boleh. Mumpung dia sudah lulus, nggak ada tanggungan lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya dan Hilmi. Namun juga manusia biasa, bukan dewa ya. Kalau dewa nggak ada salahnya. Kalau manusia ada salahnya. Terima kasih. See you next time. Terima kasih Hilmi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.